Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Sayang, aku sudah semakin jompo. Aku cemas. Salam Sobat G Kembar semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Jangan lupa semangat, dukung terus G Kembar dengan cara subscribe dan like-nya. Pada episode kali ini, di sebuah tempat yang sangat terpencil, bernama Pulau Momongan, atau yang sering disebut sebagai Pulau Kura-Kura, Demang Kalapati berbaring santai di kediamannya. Ia sedang kurang sehat, ada masalah besar yang ia hadapi. Seorang pendekar dari tokoh golongan hitam sedang menuju kediamannya. Ia meragukan, apakah bisa murid-muridnya mengalahkan Garpala. Tak sabar melihat murid-muridnya, Demang Kalapati mengambil tindakan. Ia mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Selepas dari itu, ia akhirnya melihat pertarungan tersebut. Pertarungan tetap berlanjut. Garpala bukan lawan yang sebanding dengan murid andalan Kalapati. Ia terus saja mendapatkan perlawanan yang sengit. Walaupun demikian, ia tidak menyerah. Seluruh kemampuan dan jurus andalannya pun dikeluarkan. Melihat pertarungan yang tidak berimbang, Kalapati akhirnya meniupkan ilmu andalannya. Benar saja, tak berapa lama, muncullah sekelompok tawon yang siap menyerang murid Garpala. Saat situasi sudah tidak memungkinkan, datanglah Suliwa membantu murid Kalapati tersebut. Barulah Garpala bertemu dengan lawan yang sebanding. Ia terus saja mendapatkan jurus dari Suliwa, dan pada akhirnya, Garpala bisa ditundukkan. Ia akhirnya tak bisa lagi melawan Suliwa. Namun di balik itu semua, ia sudah berhasil mengalahkan Kalyana Tantri, yang apabila tidak diobati dengan segera, maka akan memprihatinkan. Kelihatannya hanya Darpala yang memiliki obat pemunahnya. Suliwa mengatakan, hanya Darpala yang mempunyai ramuan obatnya. Mendengar hal tersebut, sontak saja Kalapati kebingungan. Ia tidak menyangka, sedang berhadapan dengan lawan yang sangat pintar. Kemudian Suliwa langsung menuju bilik khusus Darpala. Ia akan mencoba memintanya dengan baik-baik. Kau, aku pendekar, aku sudah siap. Setelah menemui Darpala di biliknya, Suliwa langsung tanpa basa-basi meminta obat penawar untuk Kalyana Tantri. Namun dengan santainya, Darpala sudah pasrah akan hukuman yang menantinya. Walaupun demikian, ia tetap jemawa dan terlihat santai. Darpala tidak mengetahui bahwasanya di Pulau Momongan ini ada penghuninya. Ia sadar akan aturan di pulau tersebut, tidak ada kebebasan tanpa syarat. Suliwa mengatakan semuanya, ia akan dibebaskan tanpa syarat.
Kewajiban Darpala hanya satu, memberikan penawar untuk Kalyana Tantri. Selepas itu ia dipersilahkan untuk meninggalkan pulau tersebut. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Mendengar nama Mahasura, Darpala tertawa dengan senangnya. Seolah-olah tidak ada beban yang ia hadapi. Ternyata ia mengenal Empu Mahasura, yang terkenal arif dan bijaksana. Melihat tingkah laku Darpala yang demikian, Suliwa pun kesal. Ia tak mau debat terlalu panjang lebar. Ku Darpala. Baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu, karena seluruh anak buahku semuanya sudah. Besok pagi semuanya siap. Akhirnya penawar itu diberikan kepada Suliwa. Tapi sebelum itu, ia meminta agar semua yang mengganggu di biliknya segera dijauhkan. Suliwa pun menyetujuinya. Pemilik ajian Dasendria itu memberikan ramuan khusus di bilik Darpala. Kini ia merasa tenang. Setelah itu, penawar untuk Kalyana Tantri diberikannya kepada Suliwa. Ia memberikan tata cara mengobatinya. Walaupun penawar sudah di tangan, Suliwa menanyakan dari mana obat tersebut berasal. Darpala memberitahu semuanya tentang obat tersebut. Taburkan di atas luka bekas durikan itu. Yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat, tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Akhirnya Suliwa melakukan apa yang dikatakan oleh Darpala. Kalapati sangat mengkhawatirkan cucunya itu. Ia berharap cepat sembuh. Yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Kalyana Tantri sembuh dari sakitnya. Kini ia tampak senang dan gembira. Karena ada Suliwa di sampingnya, Kalapati gembira. Karena cucunya sekarang sudah sembuh, ia tidak lagi memikirkannya. Suliwa bercerita, ia datang ke Pulau Momongan untuk mencari Dewi Sintawati. Awalnya ia bersama dengan Galuh Parwati, namun di tengah perjalanan berpisah, mendengar yang dikatakan tabib muda tersebut, Demang Kalapati menceritakan kejadian sebenarnya. Empu Mahasura datang ke Pulau Momongan untuk mencari istrinya. Ia kesal dengan Kalapati. Ia harus bertanggung jawab atas keberadaan Dewi Sintawati, ujar Empu Mahasura. Guru Suliwa itu akhirnya kesal, karena istrinya tidak ada di sana. Padahal sebenarnya, Demang Kalapati tidak menahu tentang peristiwa ini. Namun Empu Mahasura sudah terlanjur kesal. Hati-hati anakku, jadilah kamu seorang istri yang baik. Karena seorang istri menciptakan pola suami. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo.
Di sisi lain, Prabu Angling Dharma sudah resmi menikah dengan Dewi Sekarwangi. Keduanya diberi nasihat oleh Prabu Bojanegoro. Semuanya haru dalam peristiwa ini. Raja Malwapati itu pun meninggalkan Bojanegoro untuk kembali ke Malwapati. Di tempat yang berbeda, pendekar tangan 1000 sedang berada di istananya. Sudamani dilayani dengan sangat hormat. Ternyata ia ingin menampilkan ilmunya kepada seluruh murid yang ada di tempat tersebut. Seperti diketahui, saat ini Sudamani memiliki banyak prajurit dan pelayan. Ia adalah pimpinan dari padepokan yang ia dirikan. Kesaktian pendekar tua ini tidak perlu diragukan lagi. Ia terkenal dengan jurus tangan 1000, yang terkenal sangat sakti mandraguna. Tidak sembarang pendekar yang mampu menandingi jurus tersebut. Di dunia persilatan, ia sangat disegani oleh para pendekar karena kesaktian dan jurus-jurusnya yang handal. Para prajurit terpukau melihat kesaktian Sudamani. Semua menyemangatinya. Ia pun sangat merasa terhormat karena dihargai oleh orang-orang terdekat. Sedang asyik berlatih, Sudamani dikabarkan oleh prajuritnya bahwa ada tamu yang sedang menunggu. Ia tidak menyebutkan namanya. Ternyata ia adalah sahabat lama Sudamani, bernama Kalawardana. Adi Kalawardana, tiada hujan, tiada angin. Ujuk-ujuk muncul di gubukku. Aku kangen padamu, Kakang. Sejak kejadian di Gunung Damar, Kakang tidak pernah muncul di padepokanku. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Kalawardana tak menyangka sahabatnya itu memiliki harta yang melimpah dan kedudukan mewah. Seperti diketahui, Sudamani dan Kalawardana adalah sahabat sejati. Dikala pendekar tangan 1000 itu mempunyai masalah yang cukup besar, ia langsung membantunya. Kedatangan Kalawardana ingin meminta bantuan kepada sahabatnya itu untuk mencari di mana keberadaan Paron Wajah. Dahulu keduanya sepakat ingin menjalin hubungan yang sangat dekat dengan menjodohkan kedua anaknya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib yang bernama Suliwa. Rupanya Adi pun tahu. Kalawardana dilayani dengan hormat. Ia merasa sahabatnya itu peduli. Akan tetapi ada kejadian aneh yang terjadi terhadap kedua anaknya. Sudamani terkenal mempunyai banyak istri. Seperti diketahui, Kalawardana mempunyai seorang anak perempuan bernama Lokahita. Semenjak mulai dari kedatangannya sampai sekarang, pendekar tangan 1000 itu sudah meliriknya. Lokahita sadar akan hal itu, namun ayahnya biasa-biasa saja. Sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua
Kalawardana sangat berharap kepada Sudamani agar bersedia mencari keberadaan Paron Wajah. Dengan senang hati, sahabatnya itu membantu. Akan tetapi keberadaan Paron Wajah sedikit sulit ditemukan, karena ia sudah tidak di padepokan lamanya. Ia kerap berpindah tempat, tutur Sudamani. Kerinduan kedua sahabat lama ini akhirnya berakhir juga. Kalawardana bisa bertemu dengan Sudamani, bersama dengan kedua anaknya. Akan tetapi, satu lagi sahabatnya belum bisa dijumpai, karena tidak tahu keberadaannya entah di mana. Silakan. Guru! Ampun guru, Ada apa? ayam guru, si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayangan? Saat sedang asyik menikmati hidangan, Sudamani dikagetkan dengan adanya laporan prajurit, bahwasanya ada perguruan lain yang ingin unjuk gigi. Sontak saja pendekar tangan 1000 itu pun kesal, dan langsung ingin bertemu. Walaupun demikian, Kalawardana dan Lokahita sedikit curiga dengan gerak-gerik Sudamani yang terlihat aneh. Dengan penuh hormat, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga Sobat G Kembar semua bisa terhibur. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih telah subscribe. Salam film Angling Dharma, salam film zaman dahulu. Sampai jumpa.